Shalom, oras damang dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 585 ayat 2. Puji Jehovah di batata, amin haleluya. Parasi rohana sumurung do ibana, amin haleluya. Ta ende hon magurni di batata, amin haleluya. Alani denggani basana tuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Rabu 25 Januari 2023 tertulis dalam Mazmur 106 ayat 48. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Pinuji Jehovah debatana Israel sian na saingan saat ro di salilengna jala rimbang suemadok, amin, haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepenggal. Dan ketika kita melihat dan membandingkan bagaimana seorang ibu mampu untuk memberikan makan, mengasuh 10 orang anak, tetapi 10 anak tidak mampu untuk memberikan yang disebut kehidupan seorang ibu. Kita mungkin miris melihat bagaimana kehidupan saat ini banyak orang-orang yang tidak peduli dengan orang tuanya. Kita mengatakan, jangan-jangan anak itu lupa dengan pengorbanan orang tuanya. Itu sebabnya saat ini banyak panti-panti jompo bertebaran di mana-mana karena anak seakan-akan tidak peduli dengan orang tuanya yang sudah ujur. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita juga bagaimana Tuhan yang begitu setia, yang begitu panjang sabar, dan yang selalu menantikan kapan bangsa Israel kembali kepadanya. Tuhan begitu setia. Walaupun umat Israel seringkali jatuh bangun dalam dosa, bahkan seperti yang dikatakan itu mereka menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka mempersembahkan korban bakaran kepada dewa-dewa. Mereka tunduk kepada perintah-perintah penguasa-penguasa sehingga mereka lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka mendukakan hati Tuhan. Tetapi di situ juga dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil umat Israel dari perbudakan untuk menjadi umat pilihannya adalah Allah yang setia, Allah yang selalu bersedia untuk mengampuni mereka.
kasih Tuhan itu tidak ada batasnya. Kasih itu melampaui batas, dan itu juga yang mau diingatkan kepada kita dalam kehidupan kita saat ini. Sebagaimana dikatakan oleh pemazmur, terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Ketika kita merenungkan bagaimana tindakan kita, perbuatan kita yang sering mendukakan hati Tuhan. Mungkin kita sering disebut sebagai orang-orang Kristen, tapi kita seperti nyanyian kita, Kristen au ale hutodong dalan hangoluane. Kita mungkin banyak menjadi Kristen KTP. Kita mungkin sering disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi kita mungkin menyembah ilah-ilah lain, tidak peduli dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimanapun juga, Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar. Kapan kita datang berseru kepadanya? Sama seperti yang dikatakan dalam ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkan kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepada. Dan Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan menolong mereka. Tuhan membebaskan mereka, sehingga mereka bersukacita, bersyukur sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Damang dainang saudara-saudara dikasihi Yesus Kristus, di dalam perjalanan kita saat ini, mungkin kita sering mendengar, Tuhan tidak sayang lagi kepadaku. Tuhan tidak lagi mempedulikanku ketika kita sedang menghadapi persoalan. Tetapi benarkah Tuhan tidak peduli dengan kita? Benarkah Tuhan meninggalkan kita? Jawaban pasti, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana dinyatakan bahwa Tuhan itu begitu dekat. Dia hanya di pintu hatimu selalu mengetuk. Kapan kita mendengar suaranya dan membukakan pintu, maka dia akan berdiam bersama dengan kita, makan bersama dengan kita, memberkati pekerjaan kita. Persoalannya adalah kita tidak datang berseru kepadanya. Kita meminta pertolongan kepada kekuatan-kekuatan dunia ini. Kita terlalu mengandalkan pikiran kita, kemampuan kita, kekayaan kita, sehingga kita seakan-akan melupakan ada Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada saat ini, kita diingatkan supaya kita memuji Tuhan Allah yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus, Allah yang sudah memberikan kepada kita status sebagai anak, sehingga kita menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Allah sudah menyediakan kehidupan yang kekal kepada kita. Allah adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita, bersama-sama dengan kita, peduli dengan kita, mendengar suara kita. Asalkan kita mau berseru kepadanya. Karena kasih Allah tidak ada batasnya, dan kita juga harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, dengan tidak mau menduakan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami supaya kami senantiasa memuji memuliakan nama-Mu, bersyukur dan merasakan pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Engkau mendengarkan suara kami, seruan kami. Oleh karena itu, biarkan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu berseru kepada-Mu saja, meminta pertolongan daripada-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Dialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, tetaplah setia mengasihi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang peduli dengan engkau. Selamat pagi,